Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Hilario Laurentius Wahyu, ada saya sendiri Vera Santoso, dan Lutfi Alfiana, dan Abednego Stefano. Kami ingin mempresentasikan materi PPH pasal 24. Dan saya yang akan memulai presentasi ini. Pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dari luar negeri, yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan dalam negeri. Dasar hukum yang tertera pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPH terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang menjadi subjek PPH pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Yang menjadi objek PPH pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri itu untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri. Wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPH. Selanjutnya, Lutfi. Contoh perhitungan PPH pasal 24. Di bawah ini adalah contoh. PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Total PPH terutang 25% dikali 35 miliar. Hasilnya adalah 8.750.000.000. PPH maksimum yang dapat dikreditkan penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPH terutang. Jadi 10 miliar dibagi 35 miliar dikali 8.750.000.000. Hasilnya 2.500.000.000. Jadi PPH terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2.500.000.000. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Selanjutnya, penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut disebut akrual bisnis basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut disebut cash basis. Yang ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, sumber penghasilan. Penentu sumber penghasilan dalam menghitung batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri boleh dikreditkan. Perlu diperhatikan penentu sumber penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat berkedudukan. Yang kedua, menghasilkan berupa bunga, royalti, dan sewa. Sehubungan dengan penggunaan harga gerak
adalah tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan berbeda. Yang ketiga, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan berbeda. Yang keempat, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Selanjutnya, jumlah kredit pajak yang diperbolehkan. Jumlah kredit pajak yang diperbolehkan adalah yang pertama, hanya atas pajak yang langsung dikenakan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Yang kedua, setinggi-tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang berutang atas penghasilan kena pajak atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang berutang atas penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Yang ketiga, pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di dalam negeri atau Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri tersebut. Yang keempat, yang dimaksud dengan pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah pajak atas penghasilan berkenaan dengan usaha atau pekerjaan lainnya di luar negeri, misalnya bunga, dividen, dan royalti. Selanjutnya, Batas maksimum kredit pajak. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga royalti. Sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah arah tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan bagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara tiga unsur perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri, yaitu seluruh penghasilan kena pajak. Maaf. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak, dikalikan PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak, yaitu dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Contoh perhitungan batas maksimum kredit pajak.
PT Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari luar negeri sebesar 5 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%. Yang kedua, penghasilan usaha di Indonesia sebesar 4 miliar. Maka jumlah penghasilan neto adalah 5 miliar ditambahkan 4 miliar sama dengan 9 miliar. Batas maksimum kredit pajak yang diambil yang terendah dari 3 unsur atau perhitungan berikut. Yang pertama, PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah 40%. Dikalikan 5 miliar sama dengan 2 miliar rupiah. Yang kedua, 5 miliar dibagi 9 miliar dikalikan 2 miliar 250 juta, hasilnya yaitu 1 miliar 250 juta. Dan yang ketiga, PPh terutang dalam kurung menurut tarif pasal 17 sama dengan 9 miliar dikalikan 25% sama dengan 2 miliar 250 juta. Dengan demikian, kredit pajak yang diperkenankan adalah pada poin 2 sebesar 1 miliar 250 juta. Next. Penentu sumber penghasilan untuk menghitung maksimum PPh pasal 24 sebagai kredit pajak luar negeri. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa. Yang ketiga, penghasilan berupa imbalan. Yang keempat, penghasilan bentuk usaha. Yang kelima, penghasilan karena pengalihan harta tetap. Dan yang terakhir, keuntungan karena pengalihan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Vivi. Penentuan sumber penghasilan lain berdasarkan pada pasal 24 ayat 3 UU PPh menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksudkan pada ayat tersebut. Pengurangan atau pengembalian pajak yang dibayar di luar negeri. Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut UU PPh harus ditambahkan dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian dilakukan. Tata cara pengkreditan pajak luar negeri. Dalam ketentuan baru, berdasarkan ketentuan baru, Menteri Keuangan menerbitkan kembali ketentuan tata cara kredit pajak luar negeri atas penghasilan selain dividen. Di MKM 2002 menggunakan istilah dividen. Peraturan terbaru tentang kredit pajak luar negeri diatur dengan memberi Keuangan nomor 192/PMK03/2018. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK03/2018 mengatur bahwa penghasilan luar negeri harus ditarik ke dalam negeri pada tahun perolehan atau tahun diterimanya penghasilan neto. Tahun pajak diterimanya atau diperolehnya penghasilan dari sumber pada penghasilan di luar negeri ditentukan sebagai berikut. 1. Untuk menghasilkan usaha merupakan tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, dalam hal trust di luar negeri dikenai pajak penghasilan di tingkat trans merupakan tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Dalam hal yang ketiga, dalam hal trans di luar negeri tidak dikenakan pajak penghasilan di tingkat trans merupakan tahun pajak diperolehnya atau diterimanya penghasilan tersebut tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Untuk penghasilan lain yang keempat, untuk penghasilan lainnya merupakan tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.